Shalom semuanya. Pada suatu masa di tahun 587 sebelum Masehi, sebuah peristiwa besar mengguncang kerajaan Yehuda. Raja Nebukadnezar dari Babel menyerbu Yerusalem, menghancurkan tembok-temboknya dan membakar bait suci. Sebagai hukuman atas pemberontakan mereka, banyak penduduk Yehuda, termasuk para pemuda yang berbakat dan cerdas, dibawa ke pembuangan di Babel. Di antara mereka ada Daniel dan teman-temannya. Daniel, seorang pemuda yang saleh dan bijaksana, segera menarik perhatian para pejabat Babel karena kecerdasannya. Ia dan teman-temannya diberikan nama-nama Babilonia, namun mereka tetap setia pada Tuhan. Mereka menolak untuk makan makanan dan minuman yang najis menurut hukum Taurat dan malah memilih untuk hanya makan sayur-sayuran. Sementara itu, Yeskiel, seorang imam muda, juga mengalami pembuangan ke Babel. Di sana, ia menerima panggilan khusus dari Tuhan untuk menjadi nabi bagi orang-orang buangan. Melalui penglihatan-penglihatan yang menakjubkan, Yeskiel menyampaikan pesan-pesan Tuhan tentang penghakiman atas umatnya, namun juga tentang harapan akan pemulihan di masa depan. Baik Daniel maupun Yeskiel yang hidup sezaman, sesungguhnya tidak pernah menyangka bahwa mereka harus hidup jauh dari kota suci Yerusalem, yakni tempat Tuhan menaruh namanya, di mana kota tempat bait suci berada. Daniel dan Yeskiel adalah pemuda dengan segudang mimpi dan harapan, pintar berbakat dan menjauhi kejahatan. Namun kita tahu bahwa mereka harus mengalami tragedi pembuangan, hidup dalam situasi yang sulit dan jauh dari tanah air. Coba bayangkan betapa kecewanya perasaan mereka ketika harus kehilangan segalanya, bahkan nama mereka saja dipaksa untuk ganti menjadi nama Babilonia. Tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Hingga akhirnya kita lihat, Daniel bisa menjadi seorang negarawan yang berpengaruh di Babel. Sedangkan Yeskiel akhirnya menjadi nabi besar yang menyuarakan suara Tuhan bagi orang-orang buangan. Keduanya memberikan teladan yang luar biasa tentang iman, ketaatan, dan harapan, bahkan di tengah-tengah penderitaan. Tetapi yang terpenting adalah kisah mereka dapat memberikan kita sebuah rahasia untuk bisa bangkit dari kekecewaan. Karena siapa yang bisa membangkitkan semangat yang patah gara-gara kecewa? Semangat patah adalah kondisi di mana seseorang kehilangan motivasi, semangat, dan antusiasme untuk melakukan sesuatu. Ini bisa terjadi karena adanya rasa kecewa. Kecewa sendiri adalah perasaan tidak senang atau tidak puas karena sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Sesungguhnya apa yang dialami oleh Daniel dan Yeskiel, yakni mengalami pembuangan di Babel itu, sering kita alami juga dalam hidup ini. Karena kekecewaan itu akan muncul ketika harapan kita tidak terpenuhi, yaitu ketika kita memiliki harapan yang tinggi terhadap suatu hal, namun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita bisa merasa kecewa atau tujuan kita tidak tercapai, seperti menemui kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu dapat menimbulkan rasa kecewa. Bahkan seseorang atau sesuatu bisa menjadi sumber kecewa kita, yaitu ketika orang yang kita percayai atau sesuatu yang kita harapkan mengecewakan kita. Kita bisa merasa kecewa dan sakit hati. Begitu mudahnya manusia bisa mengalami kekecewaan. Jadi rahasia Daniel dan Yeskiel bisa bangkit dari kekecewaan karena mereka mempunyai pengenalan yang benar tentang Tuhan. Salah satu bentuk ajaran sesat terburuk yang pernah ada adalah mempercayai bahwa jika Anda berbuat baik, maka Anda akan menerima berkat dan kemakmuran dari Tuhan. Jika Anda berbuat jahat, maka Anda akan menerima kesengsaraan dan kemiskinan dari Tuhan. Jadi dengan kata lain, Tuhan memperlakukan orang tergantung perbuatannya. Jika Anda sekarang sedang menderita, Anda tidak bisa menyalahkan siapapun, kecuali diri Anda sendiri. Jika Anda bertobat, maka Anda tidak akan menderita lagi, karena Tuhan tidak pernah membiarkan orang baik itu menderita. Ini semua adalah ajaran sesat yang harus kita buang jauh-jauh, karena dapat menimbulkan kekecewaan hidup yang parah.
Mari kita lihat Daniel dan Yeskiel. Mereka berdua adalah dua orang kudus yang tidak bercacat celah, selalu berbuat benar dan pintar pula. Namun mereka tetap merasakan penderitaan. Sekali lagi, bayangkan seandainya kita jadi Daniel atau Yeskiel, di mana harus membuang segala mimpi dan harapan, kemudian menjalani hidup di negeri asing. Tentu sangat kecewa. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang menderita itu belum tentu sedang diproses Tuhan, belum tentu karena mereka berbuat salah, dan terutama belum tentu karena masih ada kutuk yang menghantui. Memang benar, Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan akan memberkati orang yang melakukan kebaikan dan akan mendisiplinkan orang yang berbuat jahat. Namun pemahaman ini seringkali terlalu menyederhanakan kompleksitas penderitaan manusia. Penderitaan tidak selalu menjadi cerminan langsung dari dosa individu, dan berkat tidak selalu menjadi bukti kebenaran iman seseorang. Faktor-faktor lain seperti penyakit, bencana alam, ketidakadilan sosial, dan pilihan hidup orang lain juga dapat menyebabkan penderitaan. Karena pada dasarnya, kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ini artinya, menderita tidak selalu berarti sedang dihukum oleh Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kebenarannya adalah, Tuhan adalah Tuhan yang baik, tidak pernah mencobai siapapun, tidak pernah menyebabkan kita menjadi kecewa. Justru Tuhanlah yang menjadi tempat kita meminta pertolongan. Sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kekal kita. Jadi menjadi kecewa adalah respon alamiah kita ketika keadaan tidak sesuai keinginan. Yakobus 1 ayat 14-15 tertulis, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ketika kita menyadari bahwa yang membuat kecewa adalah keinginan kita, maka kita bisa menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan agar bisa bangkit dari kekecewaan. Sadarilah bahwa Tuhan sedang bekerja dalam keadaan yang menderita ini sebagai alat untuk membentuk karakter, ketaatan, dan mendewasakan iman kita. Maka rahasia pertama untuk bangkit dari kekecewaan adalah tetap taat dan setia kepada Tuhan. Seperti yang Daniel katakan di Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Meskipun sedang menghadapi cobaan hidup, Daniel memilih tidak kecewa, melainkan tetap menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Meskipun Tuhan tidak menolong pun, kata Daniel, kami tidak akan pernah mau melanggar perintah Tuhan untuk menyembah patung emas itu. Lalu kita tahu bersama, Tuhan pada akhirnya memberikan mujizat perlindungan untuk Daniel. Ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kekecewaan, karena keadaan tidak sedang baik-baik saja, kita bisa memilih untuk tetap berbuat benar di hadapan Tuhan. Lalu rahasia kedua untuk bangkit dari kekecewaan adalah berdoa tidak jemu-jemu. Seperti yang Daniel tunjukkan dalam Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Doa mengubah segala sesuatu, bahkan rasa kecewa kita. Tuhan selalu mendengar setiap patah kata yang kita ucapkan di dalam doa. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa jemu-jemu. Nyatakan segala keinginan kita lewat doa dan ucapan syukur, maka damai sejahtera Kristus akan memerintah dalam hati kita. Maka dalam situasi yang sulit, di mana kekecewaan datang menerpa, di saat itulah kita harus menunjukkan ketekunan kita di dalam doa, seperti yang Daniel perbuat. Sebab hal ini akan membuat kita masuk ke rahasia ketiga untuk bangkit dari kekecewaan, yaitu memahami bahwa
Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Daniel 2 ayat 20-21 tertulis, "Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian." Kita harus memahami seperti yang Daniel pahami, bahwa Tuhan itu bisa memecat raja maupun mengangkat raja. Ini artinya Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Doa yang kita ucapkan, bahkan yang tampaknya mustahil sekalipun, jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidup kita, maka akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat masih ada. Itulah sebabnya di saat kekecewaan itu datang, sesungguhnya di saat itulah kita harus semakin mendekat kepada Tuhan lewat doa, pujian dan penyembahan, maupun lewat membaca Alkitab. Ubahlah rasa kecewa dalam hati kita menjadi bahan bakar untuk sarana mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Sediakan waktu untuk berkontemplasi kepada Tuhan. Dengarkan apa kata Tuhan dan milikilah iman bahwa ketika kita mendekat, Tuhan akan selalu menerima kita apapun kesalahan kita. Karena ini yang membuat kita masuk ke rahasia 4 untuk bangkit dari kekecewaan, yang adalah memiliki pengharapan bahwa Tuhan pasti memulihkan keadaan kecewa kita. Ini sesuai dengan Yeskel 37 ayat 14. "Aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan sendiri telah berjanji bahwa kita akan menjadi hidup kembali. Ini menandakan bahwa akan tiba saatnya tangan Tuhan akhirnya turun menolong hidup kita. Terlebih lagi, selain Daniel dan Yeskel, kita dapat melihat juga banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sempat merasakan kekecewaan sebelum akhirnya Tuhan memulihkan, bahkan menjadikan hidup mereka lebih besar dibanding sebelumnya. Seperti Nuh yang menanti datangnya hujan selama 120 tahun, atau Abraham yang menanti lahirnya Ishak, ataupun Musa yang harus menjadi gembala sebelum pada umur 80 tahun menjadi pemimpin, atau Paulus yang harus menyendiri di padang Arab selama 3 tahun, belum lagi Ayub dan lain-lain. Semuanya memiliki kesamaan, dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa pastinya harus merasakan kekecewaan atau penderitaan terlebih dahulu. Ada waktu yang harus dijalani, dan semuanya harus bersabar menanti tangan Tuhan datang menolong. Maka dalam penantian akan waktu Tuhan itu, ketahuilah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Ketika Anda sedang merasakan kekecewaan, pahamilah bahwa Tuhan lewat peristiwa tidak enak itu sedang bekerja dan mempersiapkan suatu masa depan yang besar dan indah untuk Anda. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita selama hidup di bumi ini tidak akan pernah menderita. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan melalui penderitaan itu Tuhan akan mendatangkan kebaikan untuk kita di masa depan. Karena sesungguhnya rencana Tuhan itu misteri, kita tidak bisa menduganya. Tapi yang bisa kita lakukan hanyalah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Haleluya, amin. Sebagai penutup, ketika Anda sedang menderita rasa kecewa yang berat, bahkan tidak tahu lagi bagaimana ke depannya, ingatlah selalu bahwa Anda adalah dombanya Tuhan. Tuhan Yesus adalah gembala Anda. Tuhan Yesus akan menuntut Anda ke jalan yang benar, ke sebuah tempat yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jadi wajar ketika Anda tidak tahu lagi ke depannya mesti bagaimana. Sama seperti Daniel dan Yeskel yang harus menjadi orang asing di negeri asing, membuat gambaran masa depan tidak bisa dibayangkan. Tetapi ingatlah selalu, meskipun tujuan di depan tampak berkabut, kita akan selalu dapat melihat langkah selanjutnya yang dapat kita perbuat. Meskipun itu merupakan langkah kecil, sebut saja seperti berdoa atau membaca Alkitab, tapi ketahuilah, itu merupakan tuntunan dari Gembala Agung kita. Melalui Roh Kudus, Anda akan tahu apa yang harus diperbuat pada hari ini.
Tidak usah memikirkan hari esok, bahkan masa depan dulu. Jalani saja apa yang Roh Kudus taruh dalam hati Anda. Sesungguhnya seperti Daniel dan Yehezkiel yang akhirnya menjadi orang besar yang dipakai Tuhan. Pada saatnya setelah Anda sabar menanti. Yehezkiel 36 ayat 11b. Aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Keadaan Anda akan dipulihkan lebih daripada keadaan dahulu yang menimbulkan kekecewaan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Sekian video kali ini. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.